Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Oktaviani. Saya akan mereview sebuah jurnal lagi. Kali ini, jurnal yang akan saya review berjudul Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. Penulis jurnal Yaterina Widinugrahanti. Menurut Subramanyam tahun 1996, salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Laba tersebut diukur dengan dasar akrual. Kinerja manajemen perusahaan tercermin pada laba yang terkandung dalam laporan keuangan, sehingga informasi laba merupakan informasi yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Informasi laba ini sering menjadi target rekayasa tindakan oportunis manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya, sehingga dapat merugikan investor. Perilaku mengatur laba perusahaan sesuai dengan keinginan manajemen ini dikenal dengan istilah manajemen laba atau earnings management. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimanakah pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Objek penelitiannya yaitu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Berdasarkan purposive sampling, didapatkan 174 perusahaan publik yang dijadikan sampel. Dengan jumlah tahun penelitian adalah 2 tahun, maka total data penelitian adalah 348 data. Metode analisis datanya yang pertama, uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk menentukan ketepatan model. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolateralitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Yang kedua, uji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda atau multiple regression. Hasil penelitian ini menggunakan 4 variabel kontrol. Pertama, ukuran perusahaan, yang kedua leverage, yang ketiga rasio arus kas operasi, dan yang keempat pertumbuhan perusahaan. Variabel kontrol yang pertama yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut Zuhroh tahun 1997 menyatakan bahwa besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak menjadi pertimbangan satu-satunya bagi para investor dalam mengambil pertimbangan investasi. Tetapi masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih penting, misalnya tingkat keuntungan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, dan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak menjamin menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, variabel leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak harus bergantung pada manajemen laba untuk keamanan perjanjian hutang. Yang ketiga, rasio arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan real perusahaan dalam menghasilkan dana atau arus dana. Artinya, jika arus kas dari aktivitas operasi perusahaan tinggi, motivasi untuk melakukan manajemen laba akan menurun karena perusahaan secara real mampu menghasilkan dana yang cukup sehingga tidak perlu melakukan manajemen laba. Yang keempat, pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Menurut Medogaria dan Koher tahun 2009 menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhannya semakin tinggi akan cenderung lebih banyak melakukan manajemen laba. Hal ini dapat disebabkan perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi mempunyai insentif untuk mempertahankan tingkat pertumbuhannya yang tinggi dengan melakukan manajemen laba. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.